Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dengan kita tim podcast PAC Ibnu Kecamatan Paguyung dalam sesi ngobrol virtual pakai P ya. Ini sengaja kita buka sesi ngobrol virtual karena kan ini lagi masa PPKM, tentunya untuk rekan dan rekanita di seluruh Kecamatan Paguyung kita sementara di rumah saja. Nah, untuk menemani kegiatan di rumah saja dari PAC ingin membuka atau ingin curhat-curhat atau kita sharing dengan teman-teman semua. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat familiar ya. Kita sudah hafal lah gitu kan. Ini kita kedatangan ketua PAC kita, ada rekan Khairul Muna, dan juga dalam sesi episode pertama kedatangan tamu dari Ketua Ranting Ibnu Pucakwangi, yaitu rekan Ulum atau biasa disebut Okto ya. Pak Ketua ini kan, ini istilahnya para rekanita nih kalau Pucakwangi. Cocok ya. Sekali Ketua yang paling hot lah. Enaknya nih mau bahas apa nih? Apa ya? Ya suka duka mungkin ya? Terserah moderator. Oke, suka duka. Ya mungkin masa pandemi ini saya tahu lah, pasti kalian ini merasakan sedih, terus kadang juga merasa galau, kegiatan dibatasi. Ini menurut pertama dulu nih dari rekan Muna nih, nuansa sukanya, nuansa sedihnya dulu lah. Iya. Di masa pandemi itu gimana sih? Sedihnya itu gimana ya? Ya tetap yang pertama kita untuk biasa kita menjalin kedekatan emosi itu kan biasanya kita berasal dari kumpul-kumpul, guyon bareng, serawung bareng, main bareng. Itu kan dalam mendekatkan emosi kita, di mana sebuah organisasi itu akan jalannya enak kalau kita emosinya udah itu terjalin ya, bergabung dari beberapa mata. Ya, itu kan. Dari Ya. mata turun kemana, Mas? Turun ke hati kan. Jangan dulu. Mata turun ke mulut. Berarti ini ya, sedihnya belum bisa tatap muka, Iya. terus kurangnya pendekatan emosional gitu ya. Kurangnya. Terus kalau dari ini rekan Okto ya, ketua dari Ranting Pucakwangi, maksudnya kegiatan di Ranting Pucakwangi itu yang paling berkesan atau paling menyenangkan di masa pandemi itu seperti apa gitu? Ya kalau pada masa ini kan belum bisa kumpul-kumpul ya. Jadi kita lakukan kegiatan ya dibatasi, nggak terus-menerus. Ya seminggu nggak pasti. Paling ya sebulan sekali ya, kalau itu ada anaknya, kalau enggak ya. Berarti orangnya ada punya anak. Anak-anak saya. Berarti satu bulan satu kali nih. Ya. Berarti ya sudah termasuk bagus lah, masih masif itu kan. Di masa pandemi masih eksis, siapa lagi kalau nggak Ranting Pucakwangi gitu kan. Jangan lupa nih buat Ranting Pucakwangi harus nonton nanti. Terus ini nih kegiatan mungkin ya tadi kan sudah kita diberitahukan kan, masa sukanya itu ketika kegiatan sedih. Sedihnya di masa pandemi itu tadi kan mulai dibatasi, terus kegiatan cuma 1 bulan sekali, tapi tidak mengurangi rasa semangat bagi para pendekar lah, kan jomblo ya kan. Ketua ini kan. Nah, ini tapi sudah sangat bagus lah. Terus ini Mas, mungkin salah satu contoh, ini kan kegiatan masa pandemi tapi di Ranting Pucakwangi begitu kan masih banyak itu kan anggotanya itu kan. Nah itu bagaimana cara mengajak rekan-rekan kita yang lain untuk tetap berorganisasi di masa pandemi gitu? Ya kita mengajak itu anak per anak, bukan satu gelombang kita ajak gitu. Ya intinya itu kita sawung lah atau berkumpul lah dengan anak itu, ya dibaik-baikin atau dilus-lus ya? Iya, dilus-lus. Cara rekan kita dilus-lus kita
Ya banyaknya itu dari kampungnya Bu Fatimah. Yo dari Bu Ketua itu ya. Ya kalau di kampung saya laki-laki semua, nggak ada wanitanya. Ya sip lah. Oh, berarti malah jadi penyemangat itu ikut hipno. Wah, nggak ada ceweknya jadi di sana, ada banyak jadi mangkatan gitu ya. Iya. Cocok nih. Penyemangat. Iya. Banyak penyemangat di organisasi hipno itu. Hipno tanpa IPPNU mah bukan apa-apa. Iya memang begitu Mas. Bagaikan kopi tanpa gula, Enak. nggak enak. Oh, iya. Oke. Ya, terus kalau sudah ini kan tadi cara mengajak, terus contoh kegiatan nih Mas, contoh kegiatan yang pas di masa pandemi itu seperti apa? Contoh kegiatan belum kepikiran kalau Belum kepikiran. Nah, itu salah satu kegiatannya yang belum kepikiran gitu ya. Iya, belum kepikiran kegiatan. Terus ini deh dari rekan Muna dulu nih. Iya. Kalau tadi sudah sedihnya tidak bisa berkumpul, terus ini senangnya tuh bagaimana? Iya. Dalam menangani sebuah kondisi atau menjumpai sebuah kondisi yang kepepet ya, biasanya itu ketika kita misal dikejar seekor anjing itu kan, ketika kita takut, kita itu bisa melompat dari gedung satu ke gedung lain karena saking paniknya takut, biasanya yang nggak nyampe jadi nyampe. Nah dari situ kadang kreativitas kita meningkat. Iya. Nah hikmahnya itu kita jadi pokoknya ya gimana caranya lah biar bisa. Nah dari situ kan kita kreativitas kita meningkat, kemudian apa itu ya, cara berpikir, kemudian mengkritisi mengkritisi keadaan seperti apa, kita harus bagaimana, terus harus apa. Nah mungkin seperti itu. Oh, berarti salah satu hikmah ini ya Mas ya. Iya. Terus berarti lebih membentuk sikap untuk berpikir kritis, terus bersikap kreatif, imajinatif, Iya. seperti itu ya. Iya, begitu. Tentunya kita harus bisa berpikir selangkah lebih maju Nah, di masa pandemi cocok. seperti ini kan. Iya. Ya. Harus peka terhadap perkembangan zaman gitu kan. Jadi Ibnu itu nggak jadul itu loh Mas. Nah. Ibnu itu ya modern lah walaupun kayak gini gitu Iya. kan. Apalagi kan sekarang zamannya sudah go digital, jadi mungkin hikmah lainnya kita juga harus memanfaatkan potensi digital itu. Jadi transisi lah, masa transisi mungkin bisa dikatakan untuk pandemi ini menjadi masa transisi dari yang zaman dulu ke zaman digital begitu, zaman digital. Berarti transisi ke digitalisasi mungkin begitu. Mungkin kan kalau dari rekan Ulum ada nggak nih atau kenangan-kenangan selama masa pandemi ini loh yang bikin sebelum tidur tuh kayaknya mau nangis gitu, itu pernah nggak? Tidur nggak pernah. Kalau dari saya ini Mas, itu pernah itu Mas, sering sekali itu merasakan kayak mau putus asa itu kan, jangan menyerah, tetap menyerah gitu kan. Pasti. Jangan semangat itu kan. Jangan semangat, tetap menyerah, oke. Nah, itu kayak gitu tuh rasanya tuh setiap malam tuh kayak pengen nangis gitu kan, melihat banyak anak yang kian hari justru semakin sepi setiap kegiatan, apalagi di masa pandemi, terus kurangnya berkumpul dibatasi itu kan. Jadi kayak jadi kayak kehilangan momentum beribnu yang dulu kita sering kesana bareng-bareng, berangkat kesana bareng-bareng itu kayak sudah mulai hilang gitu loh Mas. Sampai terakhir itu kemarin waktu di rutinan di Ranting Bangunsari kan, alhamdulillahnya waktu itu kan hujan, jadi terus ya nggak ada yang berangkat gitu Mas. Serius itu Mas, cuma 4 anak dan kayak gimana gitu kan. Masa pandemi kayak gini, tapi bagaimana kita harus tetap aktif, tetap semangat, rutinan gitu kan. Ya sempat seperti itulah. Terus kalau ada kegiatan seperti kemarin ada halal bihalal atau ada nuzul Quran, terus kita membutuhkan uang, mulai dari pencarian donatur, proposal, itu benar-benar kayak aduh gitu loh. Jadi kayak gini tuh cuma di Ibnu itu loh Mas. Iya,
bener-bener merasakan berjuang tuh kayaknya cuma di Ibnu gitu loh, dan itu memang sangat nikmat sekali gitu ya. Jadi merasa kehilangan gitu ya. Aduh, Tapi memang nikmat Mas, nikmat sekali. Perjuangan yang kayak gitu tuh nggak bakal ditemukan di Ibnu. Iya. Soalnya apalagi kan kita di tingkatan bawah gitu kan, PAC ranting itu benar-benar merasakan hikmah berjuang yang sebenarnya berjuang gitu kan. Terus dari mungkin ini kan rekan Muna itu sudah lebih tua lagi lah, sudah lebih dulu gitu kan. Aku baru nyemplung dia sudah keluar Pak. Ya aku baru nyemplung dia sudah mentas. Soalnya dia sudah lebih dulu itu kan. Saya masih telat. Mesti banyak sekali nih kenangan-kenangan, entah itu pahit atau manis atau mungkin cinlok kan gitu kan. Nah, itu. Nah, cinlok ya. Cinlok gak nyampe itu Mas. Iya. Cilok gitu Pak. Ya karena banyak sih kenangan pas waktu dulu dari kan ceritanya itu kan ada di Paguyung, kemudian vakum selama 5 tahun, kira-kira 5 tahun. Nah setelah 5 tahun itu kan kita berdiri lagi. Nah dari itu awal-awal memang kita sering geruduk-geruduk gitu, merono-merene wis mbuh orang ngerti Ibnu apa. Saya sendiri pun pas pertama itu saya nggak tahu, tapi saya orang yang suka organisasi karena dulu di MTS MA itu kan sering ikut organisasi seperti OSIS, Pramuka dan yang lainnya, itu kan senang dengan organisasi lah. Saya itu kan di Ibnu ya wis ayo karo diluru Ibnu opo gitu, ngono geruduk-geruduk krono rene ora ngerti karepe gawe acara wis penting gawe. Lah sambil kita jalan, sambil kita telusur sampai bahkan sampai kecamatan lain. Saya sendiri itu dulu kan di Kelatama. Nah di Kelatama itu di Paguyung kan untuk CBP KPP kan baru pertama kemarin. Nah itu kan nunut Mas, nunut di kecamatan Kangkung. Nah itu awalnya dari kita itu ya itu dari yang lain kita saling sharing, tanya-tanya Ibnu ki koyo ngopo, Ibnu seperti apa, Ibnu itu kepriye lah. Dari situ kita mulai berjalan merangkak bareng-bareng wis gimana caranya yo. Namanya berjuang kan emang nggak enak, nggak ada kan berjuang yang enak itu. Yang enak mah rebahan. Tapi rebahan kalau sakit hati nggak enak ya. Nah itu emang kenangan yang paling berkesan itu ketika kita bareng-bareng dan terjatuh. Nah itu yang paling berkesan itu yang terjatuh, bukan malah yang senang biasanya. Pribadi seseorang atau komitmen seseorang itu akan terbentuk ketika mereka bareng-bareng itu terjatuh dan mampu bangkit. Nah itu yang paling berkesan. Kalau pas kita bareng seneng gitu biasanya ada yang lebih senang. Nah ada yang lebih menyenangkan, itu kelalen kalau yang seperti itu. Tapi kalau kita udah berjuang sampai wis rasanya aduh Pak motong, rasanya koyongnya temen ya kadang kan emang beda pendapat, bahkan mungkin biasa kan di organisasi sampai beda pendapat pun sampai kadang kayak tukaran karo kanca. Nah itu kan seperti itu, tapi kan itu cuman variasi aja sih sebenarnya untuk biar nggak bosen. Nah itu yang mengenang sekali sampai sekarang itu memang kita berjuang bareng sama-sama kesana kesini gerudak-geruduk itu wis pokoknya yo sing ora seneng pun nek bareng yo rasane seneng. Berarti juga kenyang pengalaman itu ya Pak. Tapi masih semangat nyari lagi nih pengalaman. Tapi terus Pak. Itu kalau kayak romantisme perjuangan itu sudah pernah merasakan belum? Entah itu cinlok atau mungkin pernah mengagumi tanpa harus memiliki gitu kan. Kalau saya itu biasanya ya itu, kalau kata Mbah Sapardi itu kan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti apa? Abu. Halo Pak. Seperti kayu yang tak seperti tak buka ya. Boleh ya. Sekalian ini kan tadi temanya kan ngopi kan, ngopi. Sekalian kita boleh minum kopi gitu kan. Saya juga mau ngopi ini. Ada apa enggak ya?
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ya, seperti isyarat kayu kepada api yang menjadikannya abu. Jadi kan intinya itu kan cinta gak nyampe. ya cinlok tapi gagal gitu. Cinlok tapi cuma sebelah pihak. Jadi kita main terbangan gitu ya, bertepuk sebelah tangan. ya begitu. Ya mungkin kan bagi anak dulu ya sebelum masa pandemi itu kan merasakan kayak cinlok, terus kayak pandangan pertama gitu kan Pak. Nah ini di masa pandemi pernah nggak merasakan kayak gitu, mungkin dalam virtual gitu kan? Terus mungkin ada nomor WA baru nih di grup, terus kayak gitu. Itu pernah nggak merasakan seperti itu? Mungkin rekan Okto nih yang lahir di masa pandemi nih. Kalau saya jujur ada 1-2 kali. Wah. Berarti kan, Tapi saya kan nggak sebut merek ya. Ntar pada tahu. Berarti ini salah satu kesenangan di masa pandemi itu ya Pak? Iya, di masa pandemi. Ya ibarat tombol gabut lah. Iya. Waduh, bahaya ini tombol gabutnya melayu baperi nanti. Terus kalau gini nih, tips untuk rekan dan rekanita semua di rumah di masa pandemi seperti ini untuk Ibnu dan IPB Anu agar tidak gabut itu seperti apa gitu kan? Kalau menurut saya sendiri untuk tipsnya, yang terpenting kita jaga pola pikir kita, jangan terlalu terpepet oleh keadaan. Biasanya kita cuman ya wes ngono wae. Nah, itu ya kita maksimalkan kita di rumah bisa apa? Gadget itu bisa buat apa saja. Jualan bisa. Lah itu kan buat nyampe mana-mana namanya gadget smartphone itu. Nah, kita berkreasi lewat HP. Ya pokoknya kalau ketika menjumpai sesuatu hal yang baru itu kita akan merasa senang. Nah, carilah hal-hal yang baru yang kalian sukai. Semisal kita sukanya ngedit, lah kita cari skill yang baru. Bagaimana cara misal tadinya cuma bisa membubuhkan tulisan-tulisan, cuma bisa apa? Nah, kita cari skill baru. Gimana caranya bisa menggabungkan 2 orang dalam satu gambar gitu misalnya. Kita buat fitnah gitu loh dalam gambar. Nah, itu kan biasanya ada hal yang menyenangkan gitu. Sangar iki gak fitnah jadi hobi saya itu buat fitnah seperti itu langsung dapat pacar gitu kan. Langsung dapat pacar dia tidak. Kalau ini dari rekan Okto nih tips buat rekan-rekan kita di rumah agar tidak gabut di masa pandemi. Ya sekarang itu kan masanya masa digital ya. Kalau menurut saya gunakan teknologi yang sekarang yang sedang dipakai untuk menjadi hal yang bermanfaat, misalnya TikTok. Ya, itu juga bermanfaat kalau dapat uang. Oh, iya. Terus dengan main game tapi secukupnya. Terus juga ya banyak lah, nggak bisa disebutin satu persatu. Udah disebutin Pak Muna tadi. Ya, Pak Muna kebanyakan. Berarti intinya untuk teman-teman di rumah harus tetap produktif itu ya Pak? Iya, Tetapi harus tetap di rumah, jangan keluar-keluar masa pandemi. Ya, intinya harus tetap produktif, terus kreatif, mulai dicoba dari hal yang sederhana yang belum pernah kalian coba, gitu kan? Kalau pernah itu ada motivasi itu gini, berikan aku hal yang sulit, maka aku akan belajar. Nah, jadi ini kesempatan buat kita semua untuk mempelajari hal-hal baru, karena kondisi memang saat ini kita untuk di rumah saja, gitu kan? Kita harus mungkin lebih mendetail belajar mengenai digitalisasi, terus media sosial dan lain-lain. Tentunya tidak ada kata gabut lah kalau kita itu berani mencoba, gitu kan? Mungkin ada kata-kata terakhir karena ini waktunya sudah 15 menit menemani teman-teman di rumah dalam sesi ngobrol virtual. Oke, pesan dari saya tetap jaga semangat kita. Kamu semangat ya. Ya. Pokoknya intinya kalau kita semangat apapun ya
akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Berasal dari pikiran, karena segala sesuatu berasal dari pikiran. Ketika kita berpikir itu kita bisa, kita akan menjadi bisa. Ketika kita berpikir nggak bisa, maka kita juga akan nyetak di sana, ya kita stuck di sana, ya wis stuck, mandek gitu. Nah, makanya jangan pernah membatasi kemampuan kita dengan pikiran kita sendiri. Lakukan sesuatu yang tidak bisa agar menjadi bisa, dan teruslah tetap belajar. Semangat selalu. Coba dari rekan Okto nih, pesan closing statement. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini tentunya kita juga memakai masker karena ini kan lagi virtual kayak ini, biar mempermudah, jadi kita copot. Kita semua tadi memakai masker semua. Oke, mungkin ngobrol virtual untuk episode pertama dengan tema suka duka pelajar di masa pandemi kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan menemani keseharian kalian di dialog dini hari itu kan, kayak lagunya indie. Intinya tetap ikuti terus kegiatan obrolan kami di ngobrol virtual. Jangan kemana-mana, tetap di YouTube Media Pelajar NU Pagroyong. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kasih perompu.